Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahaddutsu utawi bercerita, bi nikmatillahi ing nikmati Allah, iku syukrun tanda bersyukur, wa tarkuha lan utawi ninggalake nikmatillah iku kufrun kufur, wa man lan utawi sapane wong iku la yashkur ora berterima kasih sapa man al-qalila ing perkara kang kidik, la yashkur maka ora berterima kasih sapa wong al-kathira ing perkara kang akeh. Waman lan utawi sapane wong iku la yashkur ora bersyukur sapa man annasa ing manusa, la yashkur maka ora bersyukur sapa man Allah ing Gusti Allah. Wal jama'atu utawi persatuan, iku rahmatun rahmat, wal furqatu lan utawi perpecahan, iku azabun azab, Apa artinya tahadus? Tahadus itu mempunyai arti bercerita. Maksudnya bercerita tentang nikmat Allah. Syukrun itu merupakan tanda terima kasih. Insya Allah sekarang masih dikasih hidup sampai jam 5 lebih 43. Nyawa masih ada, jantung masih berdetak, paru-paru masih bisa mompa nafas, ginjal masih lengkap, masih bisa buang air. Mengingat itu, menceritakan itu berarti menandakan kita ingat terhadap nikmat Allah. Ingat terhadap nikmat Allah itu berarti menandakan rasa syukur. Awas, bukan ujub. Kalau menceritakan diri sendiri, dikhawatirkan ada ujub atau sum'ah. Kalau ujub itu artinya mengagumi diri sendiri, itu ujub. Ujub itu kembaran sama kiber, sombong. Kalau sum'ah itu caper, berasal daripada kata sami'a yasma. Sum'ah itu bergaya, bertingkah, melakukan sebuah kekonyolan atau melakukan suatu ibadah apapun, mirip kayak riya. Tujuannya agar kekonyolan kita ini mendapatkan perhatian orang, lalu dibahas oleh orang gitu loh. Yang namanya sum'ah.
Nah, kita pengen ngedenger orang itu ngebahas kita tuh. Jadi ujub, sum'ah, riya, kiber itu emang rada-rada mirip. Kalau masih anak-anak muda di umur 15, 16, 17, ujub, sum'ah, riya itu udah umum terjadi. Kalau bisa tidak. Karena lambat laun kalau kita sudah dewasa, kita akan merasa malu pernah ngelakuin itu. Normal, jadi orang tuh normal. Ujub itu antanduro nafsaka, engkau melihat dirimu itu a'jaba min ghairik, lebih menarik, lebih kagum daripada orang lain. Nah, salah satu cirinya adalah seseorang yang suka mengatakan ana, nahnu, li, indi, bahkan minni, anni, itu berarti termasuk orang yang ujub. Beda ya, kalau egois lebih spesifik namanya. Kalau ujub itu kayak kagum aja sama diri sendiri. Merasa paling pinter, merasa paling tampan, merasa paling kaya, merasa paling... Jadi gak suka ngomongin diri sendiri, namanya hobi-hobi. Bukan untuk dijadikan pelajaran, tapi untuk dikagumi. Nah, kalau kita membicarakan diri sendiri yang tujuannya untuk dikagumi orang, maka namanya ujub. Kalau kita melakukan sesuatu agar dibahas dan diperhatikan orang lain, namanya sum'ah. Kalau kita melakukan suatu ibadah tujuannya agar dilihat orang lain, namanya riya. Gampang itu sih. Arba'atun muhlikatun, ada 4 yang mencelakakan kita. Ana wa nahnu wali wa indi. Ada 4 yang mencelakakan saya, kami, milikku, dariku, itu tuh. Nah, kalau orang suka aku tuh jadinya mencintai diri sendiri, tapi nggak suka mencintai orang lain. Egois. Kalau cerita, kalau ngobrol nih, dia sukanya membicarakan diri sendiri, tapi kalau ada orang cerita nggak mau dengerin. Nampak kan ini ciri-ciri. Jadi orang cerita begini begitu tuh nggak kiang. Lagi-lagi yang dia ceritakan dirinya dan keluarganya, dirinya dan keluarganya, dirinya dan keluarganya. Dan ini memalukan banget. Bahkan orang lain ngomong tuh gak mau denger aja. Dan saya juga kayak gini ngelengos. Orang lain, saya juga di sekolahan tuh, baru udah kelas 2. Kalau dia menceritakan seseorang, dia nggak mau denger. Tapi begitu dia cerita, pengennya didengar. Nah, ini salah satu ciri orang ujub. Nampak egoisnya gitu. Sukanya curhat, tapi nggak suka dengerin orang. Nah, hindari sifat-sifat begini. Memalukan lah. Orang tuh normal. Ada teman ditanya, dengerin curhatan dia. Dengerin luapan-luapan hati dia. Nah, kalau tahaddus itu lebih ke mengingat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Allah, maka hadits, ingat-ingat sih. Kamu sekarang tuh masih bisa pipis, masih bisa BAB. Ali bin Abi Thalib itu momen yang paling membuat dia senang ketika keluar dari WC. Ketika keluar dari kamar mandi, itu momen yang membuat Ali bin Abi Thalib itu senang. Karena alhamdulillah tadi masuk kamar mandi itu masih lancar. Baik jalur depan, jalur belakang masih lancar.
Kita kan nggak begitu, biasa aja kan kita. Kita makan, mulut masih bisa ngunyah, nggak ada sariawan, gigi juga nggak sakit, ngunyahnya enak, rasanya dapet. Ya biasa aja, kayak kurang merenungi bahwa itu adalah nikmat yang kalau dicabut kita akan tersiksa gitu loh. Kalau cabut kan tersiksa gitu. Kalau sampai lidah kita pahit, ngerasain apapun juga nggak enak tuh, ya, wayang itu tuh. Ada orang sini nih, 2 rumah dari sini, dulu pernah nggak bisa kentut sampai 8 hari. Ini beneran tersiksa banget, udah ke dokter, udah ke klinik gitu. Begitu bisa kentut dia cerita kemana-mana. Ya memang kenikmatan sejati itu emang diceritain gitu Mas. Ya Allah, alhamdulillah kemarin tuh baru aja datang tukang pijat. Begitu tukang pijat datang tuh, diurut apanya nggak tahu. Terus ada lagi orang Ambit, tangganya Umi. Sebenarnya pamannya Umi pernah nggak bisa pipis. Sampai Abi pernah lihat di kamar mandinya tuh ngeregang tenaga untuk pengen pipis. Pipis tuh nggak bisa. Lah ngeden pengen pipis tuh. Entah itu 2 hari atau 3 hari. Mamangnya emang hebat. Udah almarhum sekarang. Wah Maman dan pernah punya masa nggak bisa pipis itu. Ini kalau udah macet, bikin macet di kemaluan atau nggak bisa BAB. Kalau nggak bisa BAB namanya apa tuh? Wasir ya. Wasir, bukan wasir, apa sembelit. Kalau nggak bisa BAB sembelit namanya. Wayang kotoran kita dalam semua namanya. Itu baru hal-hal yang kaitannya dengan kemaluan. Belum kalau nggak bisa napasnya mati. Kenikmatan yang paling menyusahkan itu, kesusahan yang paling menyusahkan itu apabila seseorang indrawi matanya dicabut oleh Allah sehingga udah nggak bisa lihat lagi. Itu pertama kali itu. Kita bisa ngebayangin kalau misalnya udah nggak bisa lihat, semuanya gelap, wajahnya perempuan, wajahnya laki-laki, wajahnya teman kita nggak bisa lihat, nggak bisa nikmatin apa-apa, sudah nggak bisa liatin langit, nggak bisa liatin pohon, nggak bisa nikmatin. Wong yang kurang merasa bersyukur kita aja yang normal gitu lah. Kita aja yang normal. Yang nggak normal tuh justru pada hafiz Quran. Yang nggak normal. Tapi punya temen namanya Kang Abidin, buta hafiz Quran. Ada Qurannya Quran yang ceret, pakai begini tuh. Dulu sama-sama pesantren. Hafid itu 30 juz bukan 2 juz 15 juz bukan 30 juz, buta. Nah, semangatnya tinggi. Apalagi di luar negeri ada yang sampai pincang, ada orang pincang sampai ngebawa bakul muter-muter ikut lomba lari gitu loh, sampai jadi juara, ikut lomba renang untuk motivasi kita yang sehat-sehat kemana semua. Yang nggak sehat mereka bisa mensyukuri, yang sehat-sehat tak kaki 2, tangan 2, mata 2, telinga 2. Kita bukan difabel, bukan orang yang cacat, bukan. Cuman rata-rata yang kurang bersyukur ya kita yang normal. Yang difabel justru banyak bersyukurnya gitu loh Mas. Lo tahu boncel nggak? Boncel lu cok baba tuh boncel. Kamu nggak terlahir dalam kondisi begitu kan? Enggak. Temen Nabi lagi namanya Imam, orang Karangsembung, mondoknya malah di Watemu. Mang Jojo juga kenal. Namanya Imam, seumuran 38 maaf. Kalau misalnya tingginya segini. Akhirnya hatta yaum sampai hari ini belum nikah. Gak ada yang mau sih sama orang begitu. Kecuali kalau duitnya banyak, suka sirkus misalnya.
Dia duitnya nggak banyak. Jadi kalau bicara apakah manusia setia, ya lihatlah kita, ada nggak yang mau sama dia. Ya nggak usah bicara banyak, nggak usah banyak bicara bahwa manusia itu kadang-kadang melihat fisik juga, melihat harta juga. Fisik nggak ada, harta nggak ada, keturunan nggak ada, orang biasa. Adakah yang mau? Nggak ada. Nah biasanya orang-orang sini, orang-orang ini itu kelak wa an'amahullahu ta'ala kullaha fil akhirah. Allah akan memberikan seluruh kenikmatan untuk dia yang tidak pernah dia cicipi di dunia kelak di akhirat. Termasuk punya istri, punya suami. Orang difabel tuh gak ada yang mau. Mau bisu, mau buta, mau tuli, mau boncel, mau jarinya 6, gak ada yang mau. Orang ketinggian, tingginya sampai segenteng, gak ada yang mau. Sehingga nggak perlu kita bicara moralitas kesetiaan ya. Kita itu adalah orang-orang yang mandang fisik, sudah. Mandang harta. Mandang apa lagi? Mandang keturunan, mandang kedewasaan. Jadi kalau nikah dengan seorang, saya pengen tahu alasan saya menikahi kamu. Gitu loh, jangan saya mencintai kamu apa adanya tanpa alasan. Orang goblok. Saya mau nikah sama kamu tapi pengen tahu alasan saya menikahi kamu, apa kelebihan kamu. Gitu tuh. Cantik? Enggak, biasa baik. Mancung beli, pesek. Pinter beli. Terus pengen apa kita ngawin sih? Lakukan segala sesuatu karena alasan, jangan tanpa alasan gitu lah. Itu lebih masuk akal ketimbang nggak ada alasan sama sekali. Gini, kamu sholat tujuannya apa? Mendapatkan ridho Allah. Kalau kamu sholat nggak ada tujuan, simpennya sholat. Simpennya sholat. Ya karena Allah. Ya tujuannya apa? Nggak ada tujuan. Ya salah. Sholatlah dengan adanya tujuan. Apa tujuannya? Surga ke? Karena ridho Allah. Jangan karena Allahnya, karena ridho Allah. Kenapa saya menikahi Anda? Ya karena saya punya uang banyak. Saya kerja. Kamu pengen dikasih uang nggak? Setiap hari pengen kasih nafkah nggak? Nikah sama saya. Nggak apa-apa begitu. Ketimbang kok orang pengen dicintai apa adanya. Nggak punya apa-apa pengen dicintai. Kelebihan nggak punya, akhlak nggak punya, moral nggak punya, etika nggak punya. Duit nggak gablek. Tampang pas-pasan. Terus pengen dicintai itu. Kebangetan. Kebangetan ibaratnya dia kerja sedikit tapi hasilnya pengen banyak. Terus kita harus tahu diri lah. Kita manusia yang membutuhkan kelebihan dari orang lain, otomatis orang lain ketika mau nikah dengan kita pun butuh apa? Kelebihan. Gak ada orang yang terima apa adanya, gak ada. Kalau ada manusia yang terima apa aja, Abi kenalin sama kamu orang-orang boncel. Nah. Apa namanya itu orang boncel tuh? Apa namanya? Kurcaci. Banyak. Mau apa enggak? Dia bakal gelem pasti. Wis ngaji, wis khatam bu apa kitab itu masih. Ya karena mandeng juga yang namanya fisik. Saya juga pengen punya anak normal kan. Saya nikah dengan orang boncel, gue anaknya lo dari boncel nih, secara genetik namanya, secara keturunan. Secara genetik tuh begitu, umum itu mah. Ada keluarga namanya keluarga Manurung. Abi lihat di TikTok, nggak tahu di YouTube. Secara jujur ya, bukan ngomong gak enak, secara jujur. Kalau melihat keluarga Manurung, wajahnya kayak kambing. Manusia, tapi wajahnya tuh kayak kambing. Pernah lihat kan gitu. Satu keluarga itu. Satu keluarga. Begitu ada yang gandengan, dapat jodoh satu, satunya orang luar normal, satunya Manurung, wajahnya kayak kambing. Itu netizen hampir 100%. Ada ya yang mau, ada yang nggak mau, begitu tuh. Itu artinya netizen ku menusa isi, menusa manusia.
yang mereka penglihatan pendengarannya normal. Tidak bisa dipastikan, tapi kemungkinan yang mau sama mereka adalah orang-orang yang pengen numpang sohor, numpang terkenal, nanti malah ditinggalin. Sudah orang-orang yang seperti kayak Manurung, orang yang fakir, orang yang nggak punya uang, orang yang di dunianya itu terasingkan, terpojokkan, kau ibadah yang benar, doa kepada Allah, minta agar aja mancing neraka kalau guys, supaya kelak nanti begitu dibangkitkan di hari kiamat, engkau inilah orang-orang pertama kali yang akan Allah tukar kenikmatan di dunia langsung ke akhirat, masuk ke surga pertama kali orang-orang ini. Jadi orang-orang difabel itu adalah orang-orang pertama kali yang masuk surga, meskipun ahli maksiat, karena ahli maksiatnya sudah tertutupi oleh masyakoh. Apalagi sudahlah difabel, lalu dia ahli taat, buta hafal Quran gitu loh maksudnya. Tuli tapi nggak pernah, kan orang tuli, orang bisu nggak pernah nyakitin orang lain. Dengan apa dia nyakitin orang lain? Karena menyakiti orang lain itu rata-rata bil lisan, dengan lisan. Sementara dia bisu nggak ngomong apa-apa. Artinya dosanya dia nggak banyak. Jadi kalau bicara moralitas, kita itu harus ngelakuin sesuatu bertujuan, termasuk nikah. Jadi kalau saya mencintaimu apa adanya, jangan digubris laki-laki itu, bohong. Perempuan juga bohong. Kenapa kamu menikah sama saya? Karena harta, jujur aja, karena harta. Hartamu hilang, cinta saya juga hilang. Dan itu kejadiannya banyak. Minta cerai ke suami disebabkan karena ekonomi suami ambruk, jatuh. Apakah dulu ketika mereka menikah tanpa komitmen? Dengan komitmen. Apakah istrinya mengatakan bahwa saya mencintaimu karena harta? Enggak. Umumnya, saya akan menemanimu sampai mati. Saya mencintaimu apa adanya. Perilakumu, akhlakmu, adabmu, karaktermu sudah saya hafal dan saya tahu. Rata-rata gombal kabeh. Begitu nikah, tertekan ekonomi, nggak punya uang, suami sudah berusaha kemana-mana, cari kerjaan, sudah jualan, sudah bisnis, sudah berkeringat, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, si istrinya bikin masalah, gugat cerai. Jadi artinya apa? Ini istri normal nggak? Normal namanya. Kamu jangan menganggap ini istri mata duitan. Normal, orang perempuan tuh mau hidup, mau makan, mau punya baju. Jangan kamu ketika saya kaya mau, ketika saya miskin kamu kabur. Kamu mata duitannya. KB uang mata duitan. Coba kamu dikasih uang 1 juta mau nggak? Jawab mau nggak? Jujur sih enak kan begitu. Mau gitu. Tidak mune gitu loh. Dikasih duit mau, apalagi dikasih Pajero mau banget. Ya kita butuh uang. Mudah-mudahan tidak ijo sama uang. Artinya tetap mempertahankan harga diri daripada uang. Tapi sama uang butuh gitu loh maksudnya. Ngerti kan? Uang tuh butuh kita tuh. Tanpa uang nggak akan berjalan. Kamu nggak bisa cebok nggak ada uang. Cebok itu dari gayung. Gayung tuh belinya pakai uang. Gayungnya di dalamnya isinya air. Air itu dari keran. Keran itu belinya pakai uang. Pipanya itu dari uang. Keran pipa bisa ngucur karena sanyo. Sanyo itu dari listrik pakai uang. Intinya kamu cebok aja pakai uang. Gimana kalau sanyonya rusak? Keder kan itu uang dari mana gitu. Artinya kita tuh butuh uang, tapi jangan matre gitu. Matre itu gini, yang namanya matre itu mendewakan harta, itu matre. Kalau bicara uang, iya saya butuh uang, tapi saya nggak mau mendewakan harta. Bedain ya.
atau didewa-dewakan. Kalau bisa kalian mendewakan ilmu, tapi tetap butuh uang. Makanya dukain wahirsin wastibarin wabul bulgha. Penting butuh bulgha itu apa artinya? Pesangon. Kau makan sehari-hari dikira berasa, belinya pakai daun loh. Pakai uang anak-anak. Bisa bolak-balik ke Kawung pakai motor tuh, motornya diisi air atau bensin? Bensin kamu gali sendiri apa di pom? Kalau gali sendiri sih hebat, di pom tuh bensin. Nah, jangan, saya nggak butuh uang, sombongnya. Ya mati aja kamu nggak butuh uang. Kita nafas aja ambekan nih, diuangkan. Pajak anak-anak. Nafas aja nih, ya mata aja. Kita lewat kemana-mana kena pajak. Ya kamu belum ngerasain pajak karena masih bocah. Kalau udah segede Abi yang udah rumah tangga kena pajak semua. Motor kena pajak, handphone iPhone misalnya kena pajak. Bahkan beli sesuatu di minimarket, di Indomaret, ada kena pajak PPN, kena semua. Maka jawablah dengan perkataannya, jujur saya butuh uang, tapi saya tidak mau gila terhadap harta. Tapi umum kalau ada perempuan yang minta cerai karena suaminya nganggur. Rata-rata begitu, karena perempuan pun mau menyelamatkan diri. Kalau bertahan dengan laki-laki yang nggak punya uang, ya lama-kelamaan nggak bisa napas nih perempuan. Mati nggak ada uangnya. Nah, artinya si perempuan itu masih mau bertahan, masih mau menikah tuh ada alasan. Jadi kalau kamu dicintai perempuan karena hartanya nggak apa-apa, itu kelebihan namanya. Terus pengen dicintai apanya lagi gitu loh mas. Neng, kamu masih sayang sama saya? Masih mas. Karena apanya? Ya masih punya uang saja saya. Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Umum kan itu, yang masih punya uang. Ada nggak selain itu? Ya karena kepribadian mas juga baik. Kamu tuh pengennya tuh dieman, disayang, tapi bukan karena fisik, bukan karena harta, bukan karena tahta, bukan karena pengennya kamu tuh gitu. Ya lucu ya, yang bisa begitu adalah orang tua kamu sendiri. Anak-anak. Kamu mencintai saya karena apa? Karena harta. Jangan harta. Karena apa lagi? Ya, karena kamu anaknya kiai. Jangan. Pengennya tuh apa? Disayang karena apa? Pengennya itu. Yang bisa menyayangi kamu apa anaknya? Iku wong tua, wis nakamaning. Orang lain nggak bisa begitu. Orang lain cuma sejuta gombal sama kita. Dan terbukti yang minta cerai itu banyak banget. Termasuk laki-laki yang tahu istrinya sudah gendut. Ya, kan perempuan lama kelamaan itu kalau jadi istri kita ketika masih gadis itu cantik-cantik. Umum ya ini mah, wangi-wangi, cantik-cantik, putih-putih. Tapi nanti kalau udah jadi istri kita udah punya anak 2, udah punya anak 3. Yang nggak bisa gendut berarti cacingan udah. Tapi biasa tuh gendut-gendut, lemu-lemu, ireng-ireng bisa. Coba kamu lihat istri begitu. Nah, kalau bangun tidur rambutnya yang madep kayak singa. Kalau kita lihat istri begitu kan sudah apa bahasanya, sudah nggak ini lagi, nggak berhasrat lagi. Kamu belum ngerasain. Kamu berhasratnya di awal-awal saja. Pahami baik-baik nih ya. Itu sifatnya duniawi. Kalau kita berambisi untuk nikah sama dengan kita berambisi beli barang. Sama persis. Di awal pernikahan kita semangat. Tapi ketika sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun, yang dulu katanya saling mencintai, cinta apa adanya itu beda sudah. Dan ini terbukti dari teman-teman Abi, orang-orang netizen. Kurangnya apa sih mereka? Cerai juga. Karena sudah tidak ada kelebihan. Apalagi kalau istrinya sudah priben ya, istri lemu, gendut, aku lanang wis berkijang banget mengakan ya. Jangankan ada perubahan. Andai kan istrinya tidak ada perubahan, masih tetap cantik pun laki-laki tetap bosan.
Jadi kalau laki-laki punya sifat milal, punya sifat bosan, itu wajar juga. Perempuan mandang harta itu wajar, enak kan ngewajarin apa-apa tuh. Manusiawi namanya. Kamu di pondok 6 tahun, 5 tahun aja bosan. Sekolah aja kadang-kadang bosan. Umum itu, hal yang umum terjadi. Makan misalnya, kamu dikasih makan setiap hari ayam bakar terus, mondok selama 6 tahun ayam bakar terus, bosen Mas. Sekali-kali pengen terong. Manusia tuh begitu sifat. Jadi nggak perlu ada bahasa-bahasa pengen mencintai seseorang tanpa adanya pengen dicintai. Yang masuk akal aja, masuk akal. Bahwa kita ini pada intinya kita ini manusia biasa yang normal begini aja udah bersyukur. Maka hal itu kalau bisa emang selalu diingat-ingat, ya Allah saya itu normal, ya Allah alhamdulillah. Ya Allah saya itu bisa mandi, alhamdulillah. Ada sebuah penyakit yang kalau kena air langsung kumat, aku nggak tahu. Ada paru-paru yang kalau kena air langsung kumat, kena air 1 gelas langsung kumat. Pamannya Abi tuh nggak boleh minum air gede segini, harus sehari harus segini minum air putih. Kena paru-paru, nanti airnya nanti paru-parunya ngambang kalau airnya banyak. Di paru-paru udah gantung gitu. Bayang ya. Rumah sakit tuh ada IGD, ada ICU. Ada rumah sakit, ada ICU. Di rumah sakit tuh ada IGD, ada ICU. Kenapa mereka menyediakan hal itu? Ada klinik. Yaitu untuk orang-orang yang kelak nanti kalau kamu punya penyakit, sekarang aja masih sehat. Nah sering-seringlah nyebut at-tahaddutsu bi ni'matillahi syukrun. Kita tuh bersyukur dalam kondisi begini. Mata masih ada, telinga masih ada. Waman la yashkurillah waman watarkuha kufrun. Kalau kita memang tidak pernah mengingat-ingat, itu berarti kita sudah kufur, bukan kafir, kufur. Kamu tuh kufur itu cirinya adalah suka ngeluh. Suka ngeluh itu tandanya orang kufur, bukan orang syukur. Segala-gala dikeluhin. Allah nggak enak makanya. Allah nggak suka. Allah ini, Allah ya orang ini. Nah, kalau bisa jangan engkau jadikan teman akrab. Jangan kamu jadikan dia sebagai teman akrab. Sebab kamu nanti akan ketularan. Iya, nular lah. Teman tuh nular, lingkungan tuh nular. Teman nular, bandel-bandel ya bandel-bandel. Baik-baik ya baik-baik. Lingkungan tuh nular, punya teman tuh nular. Lingkungannya suka ngeluh, teman-temannya suka ngeluh. Dulu di kamar di pondok ini tuh ada kamar di sini, kamarnya kamar belakang tuh pakai triplek. Pernah diisi beberapa generasi itu. Pernah diisi suatu ketika sama perempuan juga. Abi coba anak-anak tahfidz saya Abi kasih ke situ anak-anak hafal Quran tahfidz. Tempatin di situ. Setiap hari gerundal. Setiap hari tuh gerundal. Ah, yang gede-gedenya itu tuh. Allah nggak enak di sini, tempatnya sempit ini macam-macam. Lagi-lagi lauknya ini. Nah, ada yang laporan, coba Abi tanyain sama beberapa orang lagi yang jadi saksi. Ya ternyata benar. Ada santri begitu di pondok tuh sial. Kalau besar, kalau kecil sih nggak masalah. Kalau besar itu nanti mempengaruhi anak-anak kecil. Apalagi nggak belajar kitab, nggak belajar nasihat itu kacau. Kan kalau seumur hidup yang ngapalin Quran doang, nggak belajar fikih, nggak belajar kitab itu kacau. Kalau Abi punya anak atau apa sih kecil, harus ngerti kitab dulu, syariat dulu. Ini kalau fikihnya udah mantep, alfiyahnya udah hatam, nahu sorobnya udah bisa, baru suruh ngapalin Quran. Ngapalin Quran di belakang, jangan dibalik. Kenal Allah belum, kenal Nabi belum, suruh ngapalin Quran demi gengsi, salah.
Sehingga yang ada pada kepala dia adalah pengen hatam 30 juz, tujuannya dipanggil hafiz. Hatam 30 juz hanya sebatas membanggakan orang tua, ya salah itu. Apa kamu? Coba anak-anak dari kecil dia ngapalin Quran sampai umur SMA, ditanya, kamu ngapalin Quran tujuannya apa? Banggain orang tua. Udah, sampai situ aja. Kalau banggain orang tua mah ngasih uang juga bisa. Bukan sewasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawatu. Ah, ini saking apa yang saking jarangnya menerima nasihat. Ngaji yang paling penting ngaji begini anak-anak. Ini ngaji wajib, ngaji moralitas. Kan ilmu yang wajib dipelajari ada 3. Wajib, kalau ditinggalkan dosa. 1, fikih, tauhid dulu. Yang kedua, fikih. Yang ketiga, akhlak. Gak bisa tinggalin. Oh, belajar bengkel, belajar kedokteran, harus ngerti 3 perkara ini. Harus. Kamu presiden, pejabat, pegawai negeri, 3 ilmu ini harus tahu. Sama baca Al-Fatihah wajib. Sekarang pertanyaan, kalau ada orang yang seumur hidupnya dia nggak bisa baca Quran, dosa nggak? Dosa nggak? Enggak. Nggak bisa baca Quran? Nggak bisa. Bukan nggak apa? Nggak bisa. Dosa nggak? Nggak dosa, anak-anak. Sekarang dibalik, ngaji akhlak tidak, tapi dia hafal Quran. Salah kan? Yang harus tuh ngaji akhlak dulu. Kecil tuh ngaji akhlak dulu, kenal Allah dulu. Setelah itu baru hafal Quran, hafal kitab, silakan. Ini sebelum ngaji nahwu shorof yang ngerti fikih-fikihan dulu kecil-kecilan. Apalagi perempuan mempelajari haid, itu hukumnya wajib. Apakah bangga? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hafal Quran cuma 12 juz. Itu pun ngerti Quran setelah 40 tahun. Nah, Rasulullah ngerti Al-Quran umur berapa? 40 tahun, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Umur 40 tahun. Tapi yang tipikal hafal Quran kan si emas. Memang habisnya mondok kita emas nggak mau kitab. Sering banget ngomong gitu, pengennya hafalin Quran, nggak boleh, ke kitab dulu. Ngaji kitab dulu, paham nggak paham, yang penting fikih ngerti, akhlak ngerti, tauhid ngerti. Nanti kalau semua udah mateng, mas, baru ngapalin Quran supaya bisa ngasih mahkota kan gitu. Tapi akhlak dulu, sebab menghafalkan Quran tanpa moralitas, Qurannya akan rusak. Kamu hafal Quran, apa Quran nanti dapat beasiswa biasanya di kuliah. Nanti di kuliahnya kalau nggak tahu moralitas, bawa-bawa, sering ke kos-kosan, sering main gitaran, sering main PS di sana, main HP terus, hilang kabeh tadi ya. Sok hilang kabeh. Terus beli main HP banget. Di kos-kosan main HP, main gitar, sambil makan mie instan di kos-kosan, di kontrakan. Goda, kamu salah, sistemnya salah. Maka pelajari, yang wajib tuh ilmu begini nih. Dengerin begini namanya wajib, pendewasaan. Membuat kamu merenung, membuat kamu, oh ya saya salah ya, membuat kamu, oh iya saya tahu mana yang benar, mana yang salah. Ini yang penting. Nah, nanti setelah tahu seperti ini, baru pengen ngapalin mantik ya mantik, bulul marom ya los, hadis ya silahkan. Tapi yang paling ngerti itu akhlak, moralitas tuh. Makanya faridotun ala kulli muslim. Wallahu a'lam.